langsung saja kita mau seru-seruan tentunya. Dan sekali lagi malam hari ini kita akan sambut bersama, ini dia, Kushandari Arfani Dewi. Boleh beri tepuk tangan atau yang biasa disapa Kak Kinci. Selamat malam Kak Kinci. Halo, aku jelas nggak ya suaranya? Sekali, waduh, ternyata sudah ada komplit sekali peralatan masak yang ada. Betul, karena kita malam ini mau masak-masak, jadi aku udah menyiapkan semua senjata perlengkapan perang. Sorry. Jadi malam ini kita bakalan bikin 2 menu nih, Mams. Oke. Malam ini kita akan bikin 2 menu, tapi sebelum bikin 2 menu, boleh nggak Kak Kinci disapa dulu para Mams yang ada di sini yang sudah menunggu dan menanti Kakak Kinci. Hai Mams, apa kabar? Selamat malam semuanya. Nama aku Ai, kalau di Instagram dikenal namanya Kelinci Tertidur. Aku adalah seorang health enthusiast, jadi di sini aku mau cerita dulu, aku tuh bukan dokter, bukan nutritionist, aku sama kayak Mams semua adalah ibu yang suka masak gitu kan. Emang awalnya aku terjun ke dunia sosial media itu karena aku bikin resep-resep MPASI ya buat anak aku. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, aku ulik gitu ya, makanan sehat buat keluarga itu sebenarnya nggak beda jauh loh Mams dari makanan buat MPASI gitu. Jadi hari ini aku mau sharing 2 menu dari aku. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat masak-masak di rumah. Nanti kalau misalkan hari ini tadi Kak Faisal udah cerita ya, kita pengen interaktif ya dan santai, masak-masak seru-seruan bareng. Jadi nanti kalau misalkan di tengah aku masak, ada yang mau nanya, ada yang mau share sesuatu, mungkin bisa tulis ya di kolom komen kali ya. Oke, sip. Jadi untuk Mams semuanya silahkan boleh langsung tanya-tanya ya di kolom komen. Nanti saya akan bacakan sambil kita ngobrol-ngobrol. Jadi sambil kita ngelihat Kak Kinci masak, Kak Ai kayaknya ya lebih enak Kak Ai, boleh ya Kak ya? Bebas. Kalau misalkan di Instagram tuh orang-orang suka manggil aku Bu Kinci, tapi ada yang suka manggil Kak Ai ya, bebas. Senyamannya Mams aja. Pokoknya yang jelas aku hadir di sini untuk teman-teman semua. Kita akan masak-masak bareng deh buat anak-anak. Ya. Oke, silakan menu resep yang pertama adalah. Ini resep yang pertama, kita mau bikin soto otak dan daging. Oke, ini mungkin kedengarannya kayak serem gitu ya, soto otak gitu. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama Moms yang ada di sini, ada nggak yang belum pernah mengolah otak sapi? Saya belum pernah. Saya belum pernah. Oke. Aku mau tanya, alasannya apa? Kenapa belum pernah? Alasannya karena ya bingung juga ya untuk mengolahnya. Karena kita lihat aja gelenyer-gelenyer gitu kan. Scary ya. Iya benar. Jadi nggak biasa aja. Mungkin karena nggak biasa. Ada yang pernah? Ada nggak yang pernah mengolah otak sapi buat MPASI? Soalnya sebenarnya otak sapi itu bernutrisi buat anak-anak, buat bayi itu sangat penting dan rasanya juga belum pernah. Rasanya juga enak, tapi harus tahu hacknya. Nah, malam ini aku mau sharing nih hacknya seperti apa. Malam ini aku sebenarnya resepnya biasa-biasa aja dan tadi sebenarnya ada yang aku lupa. Malam ini aku nggak akan bermain takaran. Maksudnya kalau masak sama Bu Kinci itu bukan yang harus ini berapa gram strict, ini berapa gram gitu ya. Karena buat aku yang namanya masak itu penting banget buat kita selalu ikutin insting kita, rasa kita, karena palet lidah setiap orang itu berbeda-beda. Buat aku ini pasnya segini, buat kamu belum tentu pasnya segini. Tapi aku akan kasih kira-kira nih kalau pasnya buat Bu Kinci itu segini, gitu ya. Oke, kita akan mulai dulu dari bahan soto otak. Jadi malam ini aku mau bikin soto otak, tapi sotonya ini adalah soto rahasia. Aku belum pernah spill resep ini di Instagram aku. Jadi teman-teman, Moms yang hadir malam ini akan jadi orang pertama 100 orang pertama ya, yang bakal tahu resepnya apa.
Oke. Yeay, kita mendapatkan resep warisan ini tampaknya ya. Ya, selamat. Nah, oke, yang pertama bahannya adalah kita butuh bahan otak sapi. Kayak gini ya. Otak sapi ini udah aku potong-potong dan aku rekomendasikan, aku sarankan untuk memakai otak sapi yang kalau bisa nih kita udah tahu nih ya asal usulnya, maksudnya kalau bisa pilih yang organik, yang grass-fed, kalau bisa mendapatkan seperti itu lebih baik. Mungkin kalau teman-teman di daerah lebih mudah kali ya dapetinnya, monggo. Tapi kalau misalkan ternyata, aku belum bisa nih dapetin yang grass-fed, yang organik, nggak apa-apa, kita bisa coba dulu pakai yang biasa. Nah, kunci dari mengolah si otak sapi ini adalah kita mesti bikin bumbu marinasinya dulu, gitu. Jadi memang kadang-kadang suka ada yang nanya gitu sama aku, sebenarnya masak tuh kenapa sih kok aku masak itu ribet banget, susah ribet, persiapannya lama. Nah, sebenarnya kita tuh bisa bikin kayak beberapa hack untuk memasak yang bisa bikin prosesnya itu lebih cepat. Satu yang aku selalu sharing adalah kita bikin bumbu dasar dulu. Itu penting banget buat teman-teman untuk bikin bumbu dasar yang bisa di stok juga di kulkas gitu ya. Jadi begitu kita mau masak, kita tinggal satset. Dan ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, Mams. Ini adalah hal yang udah diajarin turun-temurun dari eyang-eyang kita. Dari masyarakat tradisional Indonesia udah pernah punya bumbu merah, bumbu putih, bumbu dasar kuning. Nah, itu kita pakai lagi nih prinsip dasar memasaknya ke prinsip dasar sehari-hari termasuk dalam MPASI. Oke, dan ini kunyitnya lupa kayaknya. Kunyit jahe. Oke. Ini aku punya bumbu apa ya? Aku punya bahan-bahan untuk membuat bumbu dasar kuning karena kita mau membuat yang namanya soto. Nih ya. Oke. Berarti kalau bumbu dasar kuning itu ada apa aja tuh, Mam? Nah, ini aku udah ada nih ya. Ada bawang merah, ada bawang putih. Nah, bawang-bawangan itu penting banget karena selain dia menambah cita rasa dan aroma, dia terutama bawang putih ya, dia juga punya antioksidannya itu sangat tinggi gitu. Dan kita beruntung banget kita dapetin rempah-rempah di Indonesia ini sangat mudah, nggak perlu harus ke toko besar, di warung juga pasti ada. Oke, ini 2. Lalu ini kemiri. Lalu ini aku juga ada daun jeruk, ada serai, dan yang nggak kalah penting adalah ini kunyit. Kunyit ini adalah punya anti-inflamasi yang natural. Jadi kalau misalkan nih, kan sekarang lagi musim ya batuk, pilek gitu ya, mungkin bukan buat adiknya yang lagi MPASI, kakaknya nih mungkin yang udah TK lagi sekolah, meler gitu ya. Nah, kita nggak perlu panik nih, Mams. Kita bisa bantu healing, bantu pulihkan itu dari makanan juga. Ini 2 yang wajib banget ada, yaitu kunyit dan jahe. Terutama kunyit dan jahe ya. Ya, kunyit itu punya zat antiinflamasi yang bagus banget buat tubuh. Jadi kalau misalkan kita anak-anak atau kita sendiri lagi misalkan nggak enak badan gitu ya, yuk kita bikin nih soto ini. Mudah-mudahan lebih membantu tubuh kita untuk pulih lebih cepat. Gitu. Oke, ini jadi langsung dicatat ya. Ya. Bisa langsung dicatat untuk para mami yang ada di sini, ya kan? Nanti aku juga akan share juga ya sama tim untuk resep detailnya. Tapi kira-kira ini nanti bisa dilumatkan dengan boleh ada yang suka ngulek, boleh ngulek, ada yang mau pakai food processor boleh. Nah, habis itu boleh ya Mams ditumis dengan minyak kelapa sampai harum dan lalu kita simpan, boleh dikasih garam sedikit juga boleh. Lalu kita simpan di wadah tertutup di chiller. Gitu. Oke. Mam, jadi ini kalau misalkan nongsengnya itu pakai minyak kelapa itu malah lebih enak ya ternyata ya?
Iya, karena dia yang pertama salah satu minyak yang sehat. Mungkin di sini ada yang suka nanya ya sama aku gitu, apa sih Mbak Ai yang minyak yang sehat? Nah, minyak yang sehat digunakan di rumah, salah satunya kita pakai yang lokal aja. Kita pakai yang lokal, yang murah, gampang didapat adalah minyak kelapa. Ya, kita bisa pakai itu ya, minyak kelapa. Boleh ya dipanasin ya, Mam ya? Iya, dan itu titik didihnya tinggi ya, jadi kita aman untuk dipakai menggoreng. Dan sebenarnya kita nggak perlu gitu, maksudnya kita nggak perlu selalu kayak, aduh beli minyak yang impor gitu ya, harganya mahal, nggak perlu, karena minyak kelapa juga itu manfaatnya banyak sekali dan juga salah satu minyak yang paling sehat di dunia. Gitu. Oke, silakan lanjutkan memasak. Ini ada yang sambil memasak, boleh Kak Adi sambil masak sambil jawab pertanyaan. Iya. Oke. Jadi ini nanti dilumatkan, jadinya akan seperti ini. Ini aku simpan di jar tertutup. Seperti ini ya. Nanti kita kalau masak tinggal ambil aja. Ambil pakai sendok dan jangan double dipping sih. Kayak seperti lagi waxing ya, Moms. Jadi selalu dengan sendok yang bersih. Gitu. Seperti ini ya. Oke. Jadi, kita tadi udah punya bumbu kuningnya ya. Lalu sekarang, ini otak, ini wajib kita marinasi. Kita marinasi dengan bumbu kuning, ini minimal 2 jam. Nah, di sini hari ini kan aku mau sotonya soto otak dan juga daging ya. Moms, ini dagingnya, ini aku juga pakai daging yang grass fed juga. Ini aku akan memakai juga, ini jadi sebenarnya kuncian dari masakan sedap adalah marinasinya. Oke, ini aku akan marinasi juga. Ini dengan bumbu, ini karena udah konsentrat, jadi kita nggak usah banyak-banyak. Taruh di sini, kita marinasi. Dan kita tunggu ya. Kita tunggu, masukin chiller aja, kita tinggal mungkin sambil cuci piring, sambil main sama adek gitu ya. Bebas. Oke, Mam ada pertanyaan nih untuk bumbunya ini, kalau misalkan disimpan di chiller itu tahan berapa lama dan wadahnya apakah harus kaca? Dan satu lagi, apakah perlu dimasak sebentar supaya awet? Oke, aku jawab ya. Tadi aku udah sempat bilang, Moms, itu ya benar dimasak dulu, jadi ditumis dengan minyak kelapa tadi. Jadi udah bumbunya tuh udah bumbu masak. Ya. Nah, lalu disimpannya tuh harus di jar kaca atau enggak, aku rekomendasikan iya, supaya lebih awet, begitu. Dan kalau jar kaca itu dia kayak dan yang tutupnya rapat ya, dia tuh meminimalisir adanya kontaminasi bau-bau dari kulkas kita gitu kan. Biasa kan ibu-ibu kan kulkasnya suka rame ya. Nah, jadi itu kita senantiasa tutup, dan dengan jar beling seperti ini, itu satu bisa digunakan lagi. Jadi lebih eco-friendly ya, Moms ya. Dan yang kedua itu menjaga supaya bumbunya itu lebih tahan lama. Gitu. Minyak kelapa itu VCO bukan sih, Kak? Apa? Minyak kelapa tuh VCO ya? Oke. Jadi minyak kelapa itu ada beberapa jenisnya. Kalau VCO itu virgin coconut oil, dia minyak kelapa yang paling murni. Biasanya dia untuk langsung diminumkan, buat kulit gitu ya. Tapi ada juga coconut cooking oil yang memang tidak semurni VCO, tapi dia memang ditujukan untuk memasak. Jadi kalau VCO buat masak, jangan ya Moms, karena sayang. Itu biasanya untuk langsung diminum, atau kalau misalkan ada yang pagi-pagi ini suka ini kumur dengan VCO, itu bagus juga. Kalau untuk baby, bagus juga buat kulit. Atau untuk pijat. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Oke. Aku mau siapin ini. Ada. Ini pakai itu, pakai ini deh. Ini yang besar. Ini ya. Kelihatan ya. Oke. Sekarang aku mau menumis dulu sebelum bahan-bahannya untuk membuat si sotonya ini ya.
Di sini aku numisnya nggak pakai minyak kelapa, tapi aku pakai ini. Ini namanya adalah schmaltz. Ada yang tahu nggak schmaltz itu apa? Apa tuh? Ayo, ada yang tahu nggak, Moms? Boleh Silahkan. boleh Mams, jawab di kolom komen ya. Ini wanginya tuh wangi surgawi. Minyak ayam bukan? Betul. Ini kayaknya udah pada pinter-pinter ya, Moms yang di sini ya, betul. Ini schmaltz ini adalah minyak ayam. Ini aku buat dari kulit ayam organik ya, Moms, kalau bisa. Jadi kita panasin aja kulit ayamnya itu sampai nggak usah pakai minyak lagi, taruh aja di pan sampai dia pelan-pelan mengeluarkan minyak. Nah, minyaknya itu yang dipakai untuk menumis-numis sehari-hari. Jadi nggak perlu pakai minyak nabati lagi. Dan dia juga menambah aroma tuh luar biasa wangi. Gitu. Oke. Ini minyak dari kulit ayam. Ini aku kalau dari Dokter Tan Shot Yen, kalau teman-teman tahu, nanti Dokter Tan Shot Yen juga kalau nggak salah pernah share ini juga di Instagramnya. Akan hadir juga di webinar ini. Oh ya, hari apa ya Dokter Tan Shot Yen ya? Hari apa ya? Saya harus lihat jadwal dulu ya, Mam ya. Nah, Dokter Tan tuh juga pernah merekomendasikan ini, si minyak kulit ayam ini. Nah, kalau Dokter Tan Shot Yen itu merekomendasikan ini disimpannya di chiller. Gitu. Oke, lanjut kita masak ya. Aku mau takarannya ini untuk menumisnya, dan ini wanginya luar biasa. Wangi sekali. Jadi kalau Moms di sini ada yang masih pakai minyak kayak minyak sawit gitu ya, yang kurang memberikan manfaat buat tubuh, mendingan sekarang kita ganti aja ke minyak kulit ayam. Selain lebih sehat dan juga wanginya itu loh, langsung cita rasanya itu berbeda. Oke. Kita panas dulu sebentar. Lalu sekarang aku mau masukin dagingnya. Ini aku masukin dagingnya yang udah dimarinasi tadi sedikit dengan bumbu. Oke. Lalu aku juga akan masukkan bumbu tadi, bumbu yang sudah kita buat tadi. Ops, di bumbunya. Nah, aku suka ditanya nih, Moms, sebenarnya kalau misalkan masak buat MPAS itu perlunya pancinya yang seperti apa? Nah, kalau buat aku sih sebenarnya intinya kita cari yang aman ya untuk masak, untuk bukan cuma buat baby tapi untuk keluarga juga. Nah, salah satunya adalah panci yang kalau bisa jangan ada coatingnya mungkin ya. Apa itu untuk? Ini terlalu panas. Kayak ada pertanyaan nih, kalau misalkan buat minyak ayam suka muncul busa gitu nggak ya? Suka apa? Suka muncul busa nggak kalau bikin minyak ayam? Muncrat ya? Bukan, minyak ayam suka muncul busa nggak? Muncul busa? Oh iya. Kadang-kadang suka kayak gitu. Aku biasanya pakai yang kecil aja. Si apinya yang kecil. Jadi kita hanya butuh vitamin K, kesabaran. Nah, oke. Sekarang aku mau masukin bumbu-bumbu tambahannya. Ini ada daun salam. Iya kan? Daun salam. 2. Lalu aku juga akan masukkan di sini ada daun jeruk, ini penting banget. Jangan lupa dirobek-robek dulu ya, Mom. Terus kita juga masukkan serai. Ini enak banget kalau misalkan mungkin anak lagi kurang enak badan, apalagi cuaca sekarang lagi kurang nyaman gitu ya, pancaroba. Masukin rempah-rempah. Dan sebenarnya kalau kita masaknya dengan benar, aroma
kaldu dari si daging ini itu tuh sudah bikin apa ya, udah ada rasa umami yang dari situ. Jadi kita sebenarnya nggak perlu lagi kaldu tambahan. Oke. Mau masukin juga ada daun bawang supaya lebih wangi. Nah, lalunya nih aku mau masukin ada labu. Apa itu, Kak? Ini adalah labu. Labu, oke. Nah, kalau misalkan sebenarnya labu itu nggak perlu butternut squash gitu, nggak perlu. Kalau ada labu parang, nah labu parang itu juga murah dan juga banyak nutrisinya, itu boleh banget masukin ke sini. Gitu. Aku mau tambahin juga wortel di sini. Bentar ya, wortelnya belum dipotong. Kak, kalau misalkan minyak ayam gitu, biasanya disimpan berapa lama di chiller sejak dibikin ya, Kak, idealnya? Oke, kalau aku sebenarnya hanya bikin minyak kulit ayam itu per 2 minggu saja. Oke, kejawab ya, Dan Mam ya. sekali lagi ya, jangan double dipping ya, Mam. Jadi kalau misalkan nanti mungkin di jar, terus mau ngambilnya tuh usahakan selalu dengan sendok yang bersih. Atau kalau kayak aku tadi kayak tuang langsung dari botolnya. Gitu. Oke. Oh, ternyata ada pagi hari ini ada Mami yang masak juga menggunakan tumis pakai kulit ayam dari Mami siapa nih, Mami Ang ya. Lalu muncul minyak, tetapi saya kemudian memasukkan kulit ayam bekas tumis itu juga ke menu. Ternyata anak saya tidak suka muntah gitu, akhirnya saya buang. Apakah itu sebab kulitnya ikut dimasak ya? Mungkin karena kulitnya ikut dimasak, anaknya mungkin tidak suka teksturnya mungkin? Oh, aku nggak tahu ya. Tapi kalau aku biasanya itu kan jadi kerupuk gitu. Ya. Jadi kerupuk gitu kan, crunchy banget. Jadi anakku yang usia 5 tahun tuh biasa dicemilin aja tuh sih. Kerupuk kulit ayam. Jangankan anaknya, papahnya pun suka kalau yang garing-garing gitu. Iya kan, rebutan Ya, biasa. betul. Itu adalah kesukaan ya kita semua. Oke, Iya. kalau aku mau kasih satu lagi MPASI hack aku dari zamannya lama masih kecil banget, yaitu aku selalu bikin broth. Jadi zaman dulu mungkin sekarang banyak banget yang jualan bone broth ini, bone broth itu gitu ya. Tapi sebenarnya moms itu bisa banget bikin sendiri bone broth atau kaldu tulang. Dan kaldu tulang ini bukan cuma bagus buat MPASI aja, tapi untuk seluruh keluarga. Gitu. Mungkin misalkan kayak papanya lagi capek-capek gitu ya, pulang kantor habis lembur gimana, mungkin bisa minum juga bone broth. Ini aku bikin tadi dari tulang sumsum sapi. Oh, berasa ya, langsung membayangkan visualisasi gimana gurihnya tuh ya. Tulang sumsum sapi, lalu aku kasih juga bawang-bawangan, ada bawang bombay, ada bawang daun bawang, dan ada bawang putih juga. Lalu dikasih sedikit cuka apel. Udah, habis itu langsung kita masak aja, boleh di kompor dengan suhu rendah atau di slow cooker juga boleh. Gitu. Ini boleh kalau mau bikin di rumah, terus nyetok aja. Ini adalah kuncian dari kewangian MPASI kalau buat aku ya. Salah satu kuncian. Jadi kuncian pertama adalah bumbu lumat, kuncian kedua adalah si broth. Oke. Kalau misalkan bone broth sendiri untuk kalau misalkan mam semua nggak ada yang nggak punya slow cooker, kayak aku juga nggak punya slow cooker gitu ya, Kak Cinci. Kalau misalkan mau buat bone broth itu kira-kira harus berapa jam sih dengan api kecil idealnya? Kalau mau pakai panci, jadi sebenarnya ada macam-macam ya, ada meat stock, ada bone broth, itu nanti moms bisa googling apa bedanya. Tapi ini secara singkat, meat stock itu lebih sebentar gitu ya. Dan mungkin juga untuk yang pencernaannya belum begitu kuat, itu kan kayak bisa lebih dianjurkan membuat si meat stock ini. Mungkin bisa 4 jam aja tuh udah bisa sebenarnya, nggak apa-apa. 4 sampai paling lama 6 jam tuh kayak di kompor udah khawatir ya gasnya habis ya. Jadi tapi kalau misalkan bone broth itu untuk yang durasinya lebih panjang, kira-kira kayak 12 sampai ada juga yang 24 jam. Tapi kalau kita mau bikin meat stock, itu kaldu juga, itu juga memberikan manfaat juga, itu 4 sampai 6 jam itu udah oke.
Oke, ini aku mau kasih si kaldu ini, kaldu tulang sumsum ya. Jadi mengandung apa saripati tulang sumsum ini ke sini. Ya. Wanginya sampai sini, Kak. Memang karena ini konsepnya kalau kelinci tertidur itu masak MPASI itu sebenarnya nggak usah dibeda-bedain banget gitu ya. Jadi buat ibunya bisa, buat bapaknya sekalian, buat kakaknya di rumah juga bisa makan juga gitu. Karena semuanya dibuat dengan penuh nutrisi. Oke, ini kita masih menunggu. Salah kan? Oke, ini udah ya meat stock-nya kita simpen lagi. Oke. Lalu sekarang kita mau masukin si bintang utama kita malah sebenarnya. Bintang utama kita yaitu otak ini. Nah, ini Moms, kalau misalkan mau bikin, aku mau bikin deh nyetok aja ya, nggak mau cuman buat soto ini gitu ya. Karena aku, belinya kan banyak gitu ya. Ini boleh sehabis dimarinasi ini, Moms bisa dikukus, lalu nanti dinginin dulu, baru di store di freezer untuk misalkan besok mau bikin masakan yang lain gitu, atau mau ditumis atau gimana. Tapi untuk yang kali ini karena kita mau langsung masak, ini akan langsung aku masukkan juga di sini. Oke, untuk otaknya dituangin ya ke dalam panci, dan tentunya ini ada yang tanya, itu untuk kaldu bone broth-nya, kalau sudah mau disimpan gitu, bisa tahan sampai dengan berapa lama, dan cara penyimpanan bone broth seperti apa, Kak? Oke, kalau kaldu ya, kalau kaldu itu aku selalu dengan jar beling. Kalau dulu aku sih pakai wadah kayak kalau kepepet ya. Kalau kepepet boleh pakai kantong ASI. Dulu aku pakai kantong ASI juga, zret gitu ya. Habis itu simpan di freezer. Tapi sekarang aku lebih prefer pakai jar beling karena bisa dipakai lagi si jarnya itu. Dan biasanya aku sudah simpan itu sesuai dengan takaran porsi anak-anak ya, sekali masak. Jadi kayak misalkan aku sekali masak itu kira-kira 1 jar ya 200 ml, ya udah aku di jar 200 ml gitu, aku simpan di freezer gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Kak, menu ini bisa buat anak dari usia berapa bulan, Kak? Kayaknya bisa untuk mulai dari usia MPASI ya, Kak, ya? Karena akan disesuaikan aja teksturnya ya. Benar, ini tinggal kita sesuaikan aja teksturnya, Moms. Jadi ini misalkan nih, nanti datang kakaknya umur 5 tahun yang mungkin menyala gitu. Ini bisa dimakan langsung. Dan pemasaran lebih gede ya online. Kan soalnya mohon diambil ya untuk mic-nya ya semuanya. Oke, lanjut ya. Aman ya? Aman. Jadi ini bisa buat, sebenarnya ini bisa buat seluruh usia, tapi dari usia MPASI pun juga udah bisa. Nanti tinggal kita sesuaikan teksturnya, Mas. Gitu. Ini kita masak dulu. Aja. Terus kita tunggu berapa lama ini, Kak? Kita tunggu sampai dia matang ya. Kalau sebenarnya otak itu cepet banget sih. Yang lebih lama itu adalah si labu dan juga wortel ini. Gitu. Oke. Ini mungkin aku akan sambil jelasin resep kedua kali ya. Sambil ini nanti dimasak di belakang supaya lebih cepat. Oke. Mama sampai ada suara. Oke. Kita akan masuk ke menu kedua ya. Ini sambil kita masak-matangin di belakang. Nanti dia akan hadir dengan kondisi yang sudah matang. Oke. Bentar. Oke. Kita lanjut ke menu kedua sambil menunggu ini. Kecil ya. Selalu api kecil kalau bikin cima. Oke. Lanjut ya. Menu kedua.
Jadi menu kedua ini adalah sebenarnya aku terinspirasi dari apa coba? Dari aku ngeliat sekarang kan banyak banget nih Mams tren bekal anak, ya kan? Bekal anak yang dibawa ke sekolah. Nah, terus aku tuh suka lihat kayak anak tuh kan banyak banget ya kayak apa makan bawa bekal roti gitu ke sekolah, dan mungkin juga kalau buat umur MPASI yang udah 8 bulan itu kan kita banyak kasih kayak mungkin semacam kayak rice crackers atau mungkin udah mulai belajar genggam kayak roti tawar kayak gitu ya. Nah, itu tuh aku lihat kayak sebenarnya selai gitu ya. Kenapa sih orang-orang tuh pada kasih roti sama selai coklat, gitu, Nutella? Ada nggak sih yang lebih bernutrisi gitu ya buat anak-anak? Apalagi membantu masa pertumbuhannya mereka nih, mungkin di golden age-nya mereka gitu. Apa yang bisa kita kasih? Nah, jadi aku dapat inspirasi untuk bikin si liver pate ini. Jadi liver pate ini adalah spread apa sih? Olesan ya. Olesan bisa buat di roti, bisa buat di crackers. Ini adalah dari hati ayam. Nah, mungkin Moms agak-agak kayak, emang nggak bakal amis? Ya, memang ada caranya tersendiri supaya bikin si liver pate ini nggak amis. Dan tapi manfaatnya ini luar biasa banget. Dari hati ayam itu juga sering banget kita baca di mana-mana ya. Kalau anak-anak ini penting banget zat besi ya kan. Mungkin dari usia 4 bulan ya Moms ya suka diresepin, atau 6 bulan suka diresepin sama DSA tuh, ini Bu suplementasi zat besinya buat anak-anak gitu kan. Nah, selain mungkin dari kalau Moms dapat suplementasi, ini juga adalah apa ya? Bentuk asli dari sumber si iron itu, alias zat besi yang penting banget untuk pertumbuhan anak, yaitu hati ayam. Tuh. Mungkin di sini ada yang kayak, emang enak ya, oke kita coba aja, kita masak dulu ya. Jadi seperti biasa, kalau misalkan aku mau masak, bumbu dasar putihnya lupa diambil. Nah, ini di sini aku pakai bumbu dasar putih yang mirip banget sebenarnya sama bumbu dasar kuning tadi, untuk memarinasi si hatinya. Jadi biar hatinya ini nggak terlalu amis gitu ya. Ini bumbu dasar yang putih, mirip seperti yang tadi. Isinya ada bawang merah, bawang putih, minyak kelapa, dan kemiri. Udah gitu aja. Kayak gini persis, mirip banget. Cuman nggak pakai ini. Oh. Oke. Ini kita lumatkan dan kita tumis dengan minyak kelapa tadi. Nah, lalu si lumatannya ini, kita marinasikan si hati ayamnya gitu ya. Kira-kira selama 2-3 jam. Oke. Lalu aku mau ingetin, jangan lupa Moms kalau misalkan kalau misalkan bisa diusahakan selalu pilih hati ayam dari ayam yang organik ya, kalau bisa. Atau ayam kampung juga bisa. Oke, sekarang aku mau, seperti biasa aku mau numis-numis. Nah, kali ini aku numisnya nggak sama minyak kulit ayam atau schmaltz tadi, tapi aku mau pakai ini. Ini adalah ghee. Ada yang tahu nggak ghee? Ada yang udah pernah pakai? Ada nggak Mam? Saya udah pernah pakai? Silahkan ketik di kolom chat. Kira-kira tahu nggak apa tuh? Aduh, wanginya tuh kayak kita masuk ke toko croissant. Wangi banget. Waduh. Ini adalah ghee. Jadi ghee ini adalah clarified butter. Oh, jadi pengen minum ya ntar ya. Ghee ini adalah clarified butter. Jadi dia ini butter yang udah dimasak gitu ya. Pernah lebih wangi dari butter, betul. Betul. Dan kalau di India, ada nggak yang suka nonton film India? Ini soalnya kenang-kenangan aku banget nih, waktu kecil, aku tuh kan suka nonton film India di TPI, tau nggak sih? Zaman dulu kan suka ada di TPI film India. Nah, jadi kalau misalkan di India itu, di film-film India itu, si ghee-nya ini ditaruh di dalam sebuah kayak cawan gitu ya. Terus
Terus kayak anak kecil tuh kayak ngemilin, terus kayak anak kecil tuh moles-moles buat kulit karena memang ghee ini tuh banyak banget manfaatnya. Kalau kita dapat ghee yang murni nih ya, ini ghee murni yang susu sapinya juga dari susu sapi pilihan. Ini lokal ya teman-teman, nggak perlu beli impor, ini juga produk lokal. Itu bisa tahan sampai 2 tahun dan tidak perlu masuk kulkas. Dia simpan saja di samping dapur gitu, samping kompor di dapur itu dia aman. Tapi pastikan bahwa ghee-nya adalah ghee murni ya. Dan wanginya itu tadi benar ada moms yang bilang wanginya lebih enak daripada butter, benar banget. Nggak bohong nih kayak gini nih. Tapi bedanya sama butter dia tuh kalau ghee murni caranya ya moms, dia bisa digoyang. Jadi kalau ada yang jual ghee tapi dia padat nggak bisa digoyang, oh berarti itu nggak murni gitu. Oke, tips untuk mom semua yang mau beli ghee itu mungkin bisa itu dia. Kalau tahu yang murni sambil digoyang ya. Bisa digoyang, harus bisa digoyang. Harus bisa digoyang ya. Aku kasih lihat. Tuh. Ini namanya ghee ya. Nah. Lalu kita akan masukkan nih bumbu-bumbunya untuk bikin si liver pate ini simple banget sebenarnya. Aku akan masukin bawang bombay. Bawang bombay. Lalu aku juga akan masukin bawang putih. Oke. Ini kita tumis sampai wangi. Wangi. Ya, akan di-share ya. Itu ada beberapa pertanyaan. Kayaknya Kak. Iya, betul akan di-share nanti kalau misalkan mom semua jangan khawatir karena resep nanti aku harusnya share dari kemarin, tapi kebetulan anak aku lagi sakit kemarin. Jadi habis ini aku janji aku share ke grup ya. Ntar aku minum dulu. Oke. Nah ini juga ada yang pengen tahu Kak caranya bikin bone broth itu bahannya apa aja? Tadi udah sempat di-spill ya bahan-bahannya. Ada bawang-bawangan, kemudian tadi juga ada tulang dari tulang sapi ya Kak ya? Tulang sumsum. Tulang sumsum, ya tulang sumsum, bukan tulang sapi tapi tulang sumsum. Jadi itu terus untuk bawang merah, bawang putih sama bawang bombaynya digongso gitu Kak. Baru kalau aku sih enggak sih, aku geprek doang. Cemplung aja ya? Iya, aku geprek dan aku cemplung. Lalu udah. Oke, sesimpel itu ya Mam. Jadi per bawang-bawangan dari bawang putih, daun bawang, bawang bombay, bawang merah juga pakai Kak? Kalau udah bawang bombay nggak usah bawang merah karena sama. Oke, kalau udah pakai bawang bombay nggak usah pakai bawang merah ya. Terus abis itu langsung dicemplungin tulang sumsum. Udah tutup tuh sampai dengan minimal berapa jam Kak? Kenapa? Minimal berapa jam untuk bikin bone broth? 4 jam menjadi mid stop. Oke. 4 jam dia akan jadi mid stop. Menjadi mid stop. Oh iya, by the way aku lupa mau kasih tahu. Jadi aku tuh pernah nanya sama pembuat ghee di Indonesia, nama Mas Jimmy dari Mazarat Artisanis. Sumpah demi Allah ini bukan sponsor ya, tapi aku mau kasih edukasi. Aku pernah nanya, sebenarnya kalau keju muda, butter, ghee itu bisa dari anak usia berapa? Aku pernah nanya seperti itu dan Mas Jimmy menjawab itu bisa dari umur 7 sampai 8 bulan. Jadi bukan di awal MTASI. Oke. Catat. Soalnya sekarang kayak banyak yang kayak umur 6 bulan udah langsung dikasih keju, itu mungkin kita lihat-lihat dulu ya, karena kan mungkin pencernaannya dia tuh masih baru adaptasi awal dengan makanan. Gitu. Oke, kita lebih aman mungkin di 7 bulan deh ya, atau 8 bulan gitu ya, Mam ya. Oke. Dan kalau jangan lupa protein susu nggak bisa pakai ghee ya? Kalau apa? Kalau anaknya alergi protein susu. Nah, gini. Jadi itu harus dilihat karena sebenarnya si ghee ini dia tuh beda sama butter, Moms. Dia kayak udah melalui proses kayak dia tuh butter yang sudah dipanaskan gitu ya, laktosnya tuh sudah terbakar
Jadi ada beberapa orang yang dia termasuk anak aku ya, yang dia tidak bisa dairy, tapi kalau butter juga nggak bisa, tapi kalau ghee itu masih tertoleransi oleh pencernaannya. Lagi-lagi kita harus lihat satu-satu case, mungkin anak satu sama anak lain bisa berbeda. Tapi kalau misalkan nih ya, misalkan moms, aduh tapi gimana nih anak aku kayaknya nggak bisa deh pakai ghee. Nggak apa-apa, kita bisa pakai si schmaltz yang tadi. Gitu. Opsi kedua ya. Ini enak juga loh wanginya. Oke, aku mau masukin hati ayamnya ya. Ya. Masukin hati ayam. Kak, minta di-spill katanya beli ghee-nya yang asli itu di mana ya, Kak? Gitu. Kenapa? Beli ghee-nya yang asli itu di mana ya, Oke. Kak? Boleh, Kakak, aku brandnya juga di sambil buka. Aku juga sambil Boleh buka brand ya? e-commerce loh, Kak. Kenapa? Nyari aku loh, Kak. Aku langsung buka toko-toko Oke. online, langsung ketik ya. Ghee gitu. Terus langsung keluar tuh. Ya, oke. Tapi ini satu aja. Aku kasih kisi-kisinya ya. Aku kasih kisi-kisinya. Kisi-kisinya adalah carilah yang dia juga menjual keju natural. Kalau dia menjual keju natural, berarti sumbernya itu udah pasti dia pilihan yang baik. Gitu. Karena memang membuat ghee atau butter natural di Indonesia itu ya gimana ya, agak kurang cuan gitu, karena bayangin dari berapa liter itu cuma jadi berapa gitu kan. Jadi pilihlah yang dia juga memproduksi keju natural. Oke. Itu ya, Mam ya. Cari ya di toko terdekat, di toko-toko online terdekat. Apakah dia? Oke. Ini aku mau masukin juga. Ini adalah kuncian juga untuk bikin nggak amis. Aku mau masukin pir. Ini aku mau masukin pir ke sini. Oke. Lalu aku juga akan masukin rempah ya. Jadi kalau pate ini cita rasanya lebih, kita bisa pakai rempah tuh yang bebas sebenarnya, tergantung preferensi kita. Ini aku masukin daun salam ke sini. Terus aku masukin rempah-rempah bebas, moms kalau punya thyme, oregano, atau mau pakai daun salam doang itu nggak masalah. Sesuai selera ya. Kak, ini ada yang nanya nih. Pertanyaan saya 2 udah ditanya tapi belum dijawab. Oke, kita akan kasih tahu ya. Ini ada saya yang sudah dibuka tapi sudah 1 tahun masih bisa dipakai nggak? Kalau yang belum dibuka masih bisa dipakai, Mam. Jadi pernah dipakai. Bentar ya, ini aku agak kedengeran. Aku akan ke sini. Gimana, Mbak? Oke, jadi pernah memakai dan sudah pernah dipakai tapi sudah 1 tahun, jadi masih bisa dipakai atau tidak? Kalau yang belum dibuka, masih bisa ya? Iya. Ghee bukan? Iya, ghee. Oke. Aku jawab ya. Jadi, yang pertama, apakah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dulu. Yang pertama, apakah ghee-nya murni? Kedua, apakah penyimpanannya itu baik? Maksudnya, kadang-kadang suka ada yang double dipping, kayak tadi aku cerita ya. Dan yang ketiga, itu bisa ditanyakan kepada produsen ghee-nya, karena aku nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang enggak gitu kan. Tapi kalau produsen ghee murni itu bisa sebenarnya bertahan sampai 2 tahun gitu expiry dates-nya. Kalau memang ghee murni ya, karena nggak semua ghee yang dijual di pasaran itu adalah ghee murni gitu. Jadi bisa ditanyain aja Mas sama produsennya. Dan kadang-kadang aku tuh juga pernah nanya nih, kalau kadang-kadang suka ada kayak jamur atau apa di atas sini untuk bagi yang kurang disiplin,
double dipping tadi, atau mungkin kayak kita nggak sadar sendok yang kita gunakan itu sendok yang kurang bersih. Nah, itu sebenarnya tinggal diambil aja sih yang si apa namanya jamurnya itu bagian atas. Itu. Oke, terjawab sudah. Terus tanya lagi. Kalau pakai protein hewani frozen boleh nggak Kak? Atau harus yang fresh? Oke. Sebentar ya. Berapa yang butuh buat megangnya. Jadi, aku paham sih sebenarnya. Kita kan sebagai mama-mama kadang-kadang ingin sebuah kesempurnaan ya. Kayak kita pengen selalu masakin yang fresh buat anak-anak kita. Tapi kalau buat aku, kita bisa intinya ya, yang paling penting itu adalah sumbernya. Nggak apa-apa kalau kita pakai yang frozen, asal kita tuh make sure aja, yang lebih penting tuh adalah kita make sure sumbernya si protein hewani ini. Nah, sumbernya nih dari mana? Asal-usulnya dia, dan proses pembekuannya itu juga seperti apa? Apakah higienis atau tidak, gitu sih sebenarnya yang mesti kita lebih jaga. Karena kalau untuk bikinnya, untuk apa ya, untuk cari yang benar fresh, mungkin juga nggak setiap moms di sini ya bisa untuk belanja setiap hari gitu loh ke produsen gitu kan. Jadi ya kita cantik ya, Dek. yang penting kita udah mengusahakan yang terbaik aja. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk Kak Ayi sendiri, kira-kira tuh lebih gimana sih cara untuk menghangatkan makanan, sebaiknya seperti apa? Haruskah dikukus atau di microwave atau magicom? Oke, aku sendiri itu lebih senang dengan kukus ya. Aku anaknya manual banget sebenarnya, sangat manual gitu ya. Dan biasanya kalau ngangetin makanan memang aku lebih senang dikukus karena dia lebih nggak kering ya. Kalau misalkan mungkin kayak microwave atau air fryer itu kan lumayan mengambil kelembapan dari si makanan itu sendiri gitu kan. Jadi aku lebih senang kalau dikukus sih sebenarnya, dan lebih alami juga. Gitu. Terjawab. Oke, ya sambil kita melihat untuk ini, tinggal didiamin berapa lama nih? Kenapa? Tinggal didiamin berapa lama ini Kak? Untuk nah ini kita masih nunggu ini sampai matang. Lalu kita cek yang sebelah sana. Sebentar Mbak, boleh dicek? Udah. Oke, mau sini ya. Oh udah, yang sebelah sana udah. Oke, ini sambil kita nunggu yang ini, kita bisa balik lagi ke menu pertama ya. Oke. Mohon maaf bolak-balik, tapi supaya kita menghemat waktu. Coba saya ada di sana ya, saya bisa ikutan tester kayaknya ya. Ya, betul. Jadi gimana? Sebentar ya. Maaf, perkara kucing. Oke, ini udah hadir. Bulala, wanginya Mbak Hana. Wangi ya. Smells so Oke. good. Sekarang kita mau lumatkan dulu si dagingnya. Mohon maaf lahir batin ya, mom semua, karena aku nggak ada baby food processor. Jadi ini harusnya nggak kayak gini ya. Harusnya nggak pakai food processor ini karena ntar kelembekan. Boleh pakai baby food processor, atau misalkan mau diulek, misalkan dilumatkan pakai Saringan mungkin. Saringan itu boleh banget. Nah ini aku mau ngambil yang si dagingnya terutama. Ya. Oke. Untuk mom semua, sekali lagi ini kalau misalkan mom mau untuk MPASI mulai dari 6 bulan, silakan untuk disesuaikan teksturnya ya. Nah ini restu keluarga, jadi semuanya juga bisa ikutan makan, nanti tinggal disesuaikan saja teksturnya. Caranya gimana? Bisa lewat saringan, disaring boleh, sesuaikan teksturnya, kemudian bisa diulek juga boleh, pokoknya disesuaikan dengan mama masing-masing. Kemampuan mengunyah. Nah, sebentar. Ini udah jadi usahain kalau kita bikin MPASI atau makanan buat keluarga, apapun kita masak itu nggak perlu yang terlalu
sampai mengambil semua nutrisinya gitu ya, usahakan masih berwarna cerah seperti ini. Gitu. Jadi nutrisinya juga masih optimal. Jujur capek, aku pakai sendok aja. Oke. Sambil aku kalau ada pertanyaan lagi silahkan kalau mau bertanya. Untuk menu pertama pada MPASI, kira-kira bumbu apakah yang tidak boleh dipakai, Kak? Bumbu apa yang tidak boleh dipakai? Ya. Apa ya? Kalau keju tadi udah Keju terjawab. tadi aku Itu bukan sebutin. bumbu ya. Kalau keju kan bukan bumbu. Mungkin kayak Ya, bukan merica gitu-gitu kali ya. Iya, kalau merica sih serem sih kalau bayi. Enggak sih, Garam. gini. Mungkin ada beberapa orang yang masih sebenarnya kalau yang aku tahu ya, bahwa sebenarnya beberapa dokter juga bilang bahwa gula dan garam itu tidak masalah untuk MPASI. Tapi kalau kita tuh sebenarnya masaknya benar dari bahan-bahan yang seperti ini tuh sebenarnya udah tasty dan nggak perlu lagi kita tambahin kayak garam-garam tuh udah, itu pun nggak masalah karena udah dapet rasa gurih alami dari si bahan aslinya gitu. Oke. Tapi ya merica sama bubuk cabai. Iya, Mam. Jangan itu ya, bubuk cabai aja. Ini otak-otaknya. Oh iya, Kak Ayi, pertanyaan nih. Cara membersihkan. Ya. Kak Ayi, bagaimana cara membersihkan otak mentah? Cara membersihkan otak mentah? Cara membersihkannya silakan dibersihkan di air sih. Kalau aku ya, di air. Kalau mau ditambah sedikit, kalau bersihin sayur, daging, apapun tuh selalu kayak ditambahin sedikit cuka apel. Kalau kamu tidak yakin itu dari mana sumbernya gitu ya, sayur, buah, apapun, kalau aku biasa dikasih sedikit ya cuka apel gitu sih. Oke. Terjawab ya, Mam ya. Ini aku otaknya nggak semuanya aku lumatkan karena yang namanya otak tuh kan teksturnya ini banget ya, teksturnya kayak puding gitu ya. Iya. Gitu, jadi masih bisa taruh di sini di kuahnya ini aku pisahkan karena kita hari ini ceritanya tuh memasak bareng buat satu keluarga ya, buat kakaknya, buat adiknya yang lagi MPASI, buat mamanya juga. Ini mamahnya yang menyusui juga makan makanan yang bergizi otomatis ya. Oh iya banget, bener banget. Penting loh, penting sekali untuk mamanya juga. Oke, ini udah aku masukin ke sini. Oke, sekarang sebelum aku lumatkan ini, aku mau kasih tahu soto rahasiaku. Apa sih sebenarnya jadi rahasianya? Ada yang bisa nembak nggak sebenarnya apa yang menjadi rahasia si soto ini? Silahkan, Mam. Ditambah apa ya? Ditambah apa ya biar lebih tasty ya? Ditambah apa, Mam? Kira-kira, Mam? Ditambah bawang putih goreng? Bawang putih goreng bukan. Bukan. Koya katanya. Bukan, serem banget. Koya itu apa nggak sih? Kerupuk udah nggak sih? Koya tuh ya remah-remahannya itu loh, ya kan? Jeruk nipis? Bukan. Bukan. Apa labunya tadi? Apalagi? Labunya? Ada yang mau jawab? Nyerah. Ya. Jeruk. Oh, dia bilang jeruk ya, bukan? Oke, aku kasih tahu ya. Tara. Ditambahin Ini adalah labu yang aku panggang. Pakai sedikit schmaltz, lalu aku lumatkan seperti ini. Gitu. Okay. Jadi Moms, bayangin ya, ini aku masukin ke sini ya. Dan dia tidak akan berubah rasa. Masukin sini ya. Wow. Jadi sotonya tuh lebih creamy
tapi tidak merubah rasa jadi lebih enak atau kayak gimana ya. Hanya dia akan lebih manis. Makanya tadi aku ceritakan kayak sebenarnya kalau kita pakai bahan-bahan yang tepat dengan cara masak yang tepat, kita tuh nggak perlu terlalu banyak garam, gula, penyedap tuh nggak perlu. Oke, sotonya jadi creamy ya. Nah, soto yang creamy ini akan lebih menggugah selera, bukan? Nah, apakah sudah selesai? Belum. Ada satu lagi yang mau aku tambahkan. Campuran labunya apa? Ini hanya labu, aku panggang dengan sedikit minyak kulit ayam. Udah, itu aja. Nggak dikasih apapun. Jadi manis alami dari si labunya itu. Kalau teman-teman ada butternut boleh, kalau ada labu parang boleh, monggo. Karena semua labu kalau dipanggang, dia panggangnya di pan aja, nggak apa-apa, nggak usah di oven juga nggak masalah. Dia akan ngeluarin manis alaminya lebih. Gitu. Oke. Satu lagi aku akan masukkan ini. Satu lagi. Ini adalah sebuah siasat, sebuah taktik ya dari ibu-ibu. Yaitu aku akan masukkan, apa coba? Ada yang tahu nggak? Apa tuh? Tara! Apa itu, Kak? Bukan bawang goreng, bukan. Ini adalah kuning telur ayam kampung. Oke, kuning. Nah. Oh, di sini terlihatnya seperti kentang dikupas ya. Oke, baik. Ya. Ternyata itu merupakan Ini adalah telur kuning ayam. telur ayam kampung. Kita lumatkan seperti ini ya. Kalau dibikin kayak sup telur bisa nggak? Mungkin bisa aja. Tapi kalau aku kan pengennya benar-benar creamy ya, benar-benar menyatu gitu. Jadi bisa begini ya. Walaupun iya benar, kalau ada yang bilang kalau kuning telur ayam itu lebih baik dimakannya tuh adalah setengah matang, iya. Tapi ini kita hack, sebuah hack baru. Kita masukkan ke sini. Jadi dia akan menambah gurih alaminya nih, Mams. Ya. Iya, Nah, ini kalau misalkan si kakak ya yang usia TK itu lagi batuk pilek, ketularan teman mungkin di sekolah gitu ya. Ini enak banget. Jadi sesuap aja itu udah penuh nutrisi. Gitu. Dan kalau misalkan Moms di sini kayak aduh takut banget gak sih kolesterol dan segala macam gitu, anak-anak kita itu butuh ya butuh lemak-lemak ini gitu ya, lemak baik ini dari hewan. Oke, nih udah jadi kuahnya yang sungguh creamy ini, aku cicip dulu ya, mewakili moms di sana semua. Nikmat. Kalau kita mau tambah koya, monggo. Tapi ini aku tadi nggak nambahin garam sama sekali, itu juga udah luar biasa nikmat. Berarti kalau Mams mau tambahin bawang goreng, tuh silahkan. Boleh, itu buat kita aja. Ya, kalau telur puyuh juga boleh ya, Mam ya? Boleh banget. Tapi kebetulan kalau telur puyuh kayaknya capek, karena kan kecil, jadi mungkin harus beberapa. Boleh banget, silahkan. Jadi ini juga menjawab pertanyaan, ada beberapa moms yang DM aku gitu ya, suka DM aku, Mbak gimana sih caranya supaya anak-anak tuh mau makan kuning telur. Nah, kadang-kadang anak-anak suka nggak mau. Nah, yang pertama kita harus biasakan dulu, bukan nipu ya, ini tuh bukan menipu, tapi membiasakan mereka bahwa yang namanya kuning telur itu enak loh. Nah, kita campurin kayak gini, mereka lama-lama palet lidahnya tuh terbiasa, lalu next time kita kasih di bentuk yang lain, ketika mereka cicip, oh ini rasa yang aku udah pernah coba sebelumnya. Gitu. Kayaknya jiwa saya menggebu-gebu untuk besok bangun lebih pagi, kemudian berangkat ke pasar ya, nyari semua telur ya. harus kita praktekkan ya. Let's go langsung, karena ini sebenarnya bahannya tuh gampang banget, di pasar pasti ada, di warung pun ada. Bentar, ini aku mau ngelumatin ini dulu. Mohon maaf ya. Ini bisa disesuaikan dengan tekstur ya, Mams, yang adik-adik MPASI-nya. Ini. Sekarang aku akan tata, ditata dong harus ya. Di mangkok, tapi mangkoknya kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Oke. Jadi aku pisah ini antara
antara si ininya, dagingnya ini dengan kuahnya. Saya sudah beli cooker MPASI, bakal nggak kepake kayaknya. Balik ke kompor dapur aja ya, gitu. Ya, itu bisa sesuai preferensi ya, Mom. Oke, sekarang aku mau kasih ini kuahnya creamy. Jadi ini udah seperti ini. Kita kasih kuahnya yang creamy ini. Dan ini kita bisa juga kalau misalkan anaknya udah tekstur mengunyahnya udah naik, bisa otaknya ini kita berikan saja seperti ini. Jadi nanti langsung disuapi karena otak itu kalau udah mateng langsung dia melt ya di mulut. Ini bukan cuma anaknya aja, mamanya pasti juga tergoda untuk mencicipi. Wow. Gitu, Mams. Oke. Saya akan bereskan dulu tugas saya di sini karena masih ada 1 menu lagi. Sebentar. Itu kayaknya mantep banget ya, apalagi sekarang cuacanya lagi malam ya. Kalau malam kan dingin, menikmati kuah-kuah. Bisakah itu digosen ke sini? Langsung ya dari Jogja ke Bali gitu ya. Iya. Gitu ya. Atau Mam semua mungkin ada yang di Jogja juga gitu ya, langsung datang ke rumahnya Kak Ai, tik bawa mangkok sendiri. Langsung. Okay. Ini aku mau langsung kita menu kedua nih karena Mam takutnya udah kemalaman. Oke, aku akan masukkan ke sini. Ini tadi ada pir dan juga hati ayam yang sudah dimasak. Ya. Sambil saya bacain komen-komen yang ada di kolom chat ya. Masaknya kok kayak cepet ya. Saya kalau masak kok lama. Ya. Itu bisa karena terbiasa ya. Nah, itu tadi itu kayak aku bilang bahwa kita tuh udah ada hacknya yang tadi aku bilang. Kaldu udah dibikin sebelumnya. Terus kayak tadi bumbu udah di-prepare sebelumnya. Jadi kita ketika masuk dapur tuh udah tinggal langsung sat-set aja. Oke. Gitu. Ini ada pertanyaan nih, saring atau blender atau gimana, Mam? Kalau menurut saya dan juga mungkin Kak Ayi juga setuju saring atau blender? Setuju saring atau blender? Ya. Saring sih jujur. Betul. Karena memang dari sebelum-sebelumnya dari beberapa narasumber MPASI setiap masterclass atau webinar itu selalu mengingatkan untuk disaring dan disesuaikan nanti teksturnya ya. Karena kalau disaring itu nanti tidak akan terlalu halus ya. Jadi masih ada tekstur-teksturnya. Tapi kalau di blender itu akan lumat dan halus sekali. Sehingga si baby tidak bisa merasakan tekstur. Mohon yang aku lakukan tadi jangan ditiru karena itu adalah hanya untuk mempercepat proses ini. Saya takutnya sudah pada diprotes para suaminya, kemana istriku ini kok nonton webinar nggak beres-beres gitu ya. Iya. Karena jangan diambil mentah-mentah ya, Bun. Iya, kalau kita nungguin Kak Ai saring menyaring, nanti kita selesainya besok ya. Kak, bikin TikTok sama bonbrot, kira-kira pakai seasoning nggak, gula, garam gitu? Apa kalau bonbrot ya? Ya. Jujurnya itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Tapi kalau aku bikin bonbrot tuh nggak pernah dikasih garam sama sekali. Cuman waktu menyajikan kadang ada orang-orang kayak misalkan aku sajiin buat suami aku nih, nggak mungkin dia mau langsung glegek gitu. Jadi kasih garam sedikit gitu. Tapi kalau anak aku dari kecil udah dibiasain minum bonbrot, jadi dia sebenarnya nggak perlu dikasih sedikit garam lagi, nggak perlu. Karena menurut dia itu udah tasty gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke palet lidah masing-masing. Tapi percaya deh, kalau misalkan kita benar-benar bikinnya tuh dengan ini ya pakai rempah-rempah itu sebenarnya udah gurih dari sananya dan nggak perlu terlalu banyak bumbu seasoning. Oke. Aku lanjut ya sebentar. Lanjut. Oke. Aku mau masukin ini. Aku udah masukin livernya ke sini dan aku mau masukin ini adalah ghee-nya 2 sendok makan lagi. Ini dan aku mau blend ya. Nah, kalau ini
Kalau ini di blender nggak apa-apa, karena dia sebenarnya sifatnya adalah seperti olesan. Jadi kalau misalkan nanti mungkin ya, misalkan anaknya mau makan ini nih, crackers gitu, atau mau makan mungkin labu siam gitu misalkan ya, labu siam dikukus gitu kan, ada yang mulai kayak belajar menggenggam gitu ya, ini bisa kayak diolesin sama ini, jadi lebih bernutrisi lagi. Terus buat kakaknya yang bekal gitu ya ke sekolah, mungkin juga bisa, biasanya roti pakai apa, roti pakai selai gitu ya, pakai selai coklat, selai stroberi. Oke, mungkin sekali-sekali kita coba nih yang berbeda pakai si liver pate ini gitu. Oke, bentar ya. Oke. Sudah jadi gitu aja. Luar biasa, ternyata sesimpel itu, bisa langsung dimasukin ke jar kaca juga ya Kak Ayi ya, kalau udah dingin ya. Dan ini nggak ada amis-amisnya loh. Nggak amis karena tadi udah menggunakan si pir dan juga pir. Aku pakainya pir tadi. Dan kalau misalkan ada, ini buat kakaknya ya, sebuah hack ya. Kalau mungkin kakaknya nanti mau ke sekolah, mau makan roti gitu ya, seperti ini, tinggal dipotong aja. Atau mungkin nanti adiknya mau coba kayak untuk snack, dipotong dulu ya. Tapi untuk anak usia MPASI gitu 7-8 bulan gitu, karena sudah boleh kan, Gi kan sebaiknya startingnya 7 sampai dengan 8 bulan ya. Berarti bisa dong misalkan bubur kentang atau mungkin bubur nasi gitu ya. Bisa banget, bisa banget. Ya kan? Jadiin toppingnya, diaduk, enak banget pasti. Benar. Jadi ini sebenarnya lebih serbaguna, bisa buat macam-macam. Bahkan kayak kita kayak misalkan mau menyajikan kayak gini ya, apa namanya, roti gitu ya, mungkin kecil-kecil gini, atau mungkin ini sebenarnya anggaplah ini adalah apa ya, labu siam atau apa gitu ya, kita bisa taruh seperti ini, seperti si jam. Dan aku saranin ya Mam, ini kalau udah bikin kayak gini, kita store-nya itu di jarnya itu kita bisa pilih jar yang lebih kecil-kecil, di jar kecil, jadi nggak usah, ini kan banyak banget ya, dan kita pakainya cuma sedikit-sedikit. Nah, sisanya kita store aja di freezer gitu ya. Terus udah gitu kita turuninnya sedikit-sedikit aja. Jadi dia cepat habis gitu. Gitu. Karena emang nggak buat terlalu lama juga sih. Nih, teksturnya seperti ini. Itu ini bisa banget dicampurin ke bubur gitu ya. Bisa untuk snacking juga dan sangat bernutrisi. Oke, itu tadi Mam semua, dan tentunya 2 menu luar biasa, boleh beri tepuk tangan di tempat masing-masing. Selesai ya ini. Untuk yang tanya langsung ya, untuk tanya langsung silahkan bisa langsung raise hand dan juga di open kamera ya. Tapi sebelumnya untuk tanya langsung dan open kamera, karena sudah 2 menu selesai, kita belum foto bersama saking serunya. Boleh kameranya dinyalakan dulu semuanya para Mams? Silahkan untuk nyalain kamera, kita foto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen di malam hari ini. Ada komen katanya Kak Frisis cakol, bukan, saya Sisil jengkol ya. Kalau itu benar Kak, aku ini dulu apa namanya, ganti background ya. Oke, boleh, silahkan. Ini ada pertanyaan lagi, ditunggu resepnya. Nanti sabar, kita akan kasih resepnya ya. Sabar ya. Oke. Sebentar. Oke, kalau ada pertanyaan sama cookware-nya boleh nggak di-spill? Jangan ya, karena itu tidak disponsori oleh para sponsor masak-masakan tadi. Ya. Jadi silakan. Jangan, nanti saya dimarahin. Sudah dengan background yang sama. Oke, orange. Oke. Orange ya. Oke, silakan untuk Mam semuanya, perlihatkan wajahnya ke kamera, kasih senyum terbaik. Ya, boleh 2 jempol kayak gini, karena pesertanya banyak, senyumnya ditahan dulu. Ya. Oke. 3, 2, 1. Tahan, Mam. Kasih senyum yang terbaik. Tahan dulu. Saya hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Boleh beri tepuk tangan nih teman-teman. Terima kasih untuk mam semuanya. Silakan kalau ada yang mau tanya, silakan raise hand dan nyalakan untuk mam semua. Silakan nyalakan kameranya. Adakah yang sudah raise hand malam hari ini? Saya kasih beberapa orang. Oke, silakan Mam Nurul Fitri. Selamat malam Mam Nurul. Dari mana Mam Nurul? Ya, terima kasih. Saya dari Jember. Ya, halo, sudah dengar suara saya? Sudah terdengar. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari pengalaman dulu anak saya yang pertama, sekarang saya yang ketiga. Jadi benar banget tadi kalau yang dibilang tidak perlu tambahan rasa kalau dia sudah pakai bumbu alami. Karena lebih apa ya, maintenance anak doyan makan tuh lebih lama. Kemudian pertanyaan saya dulu, karena saya kan update MPASI sudah sejak lama ya. Dulu anak saya yang pertama sekarang udah umur 12 tahun. Jadi dulu itu MPASI yang pertama adalah menu tunggal. Setiap anak saya lahir ganti lagi di teori MPASI. Nah, untuk yang sekarang ternyata MPASI itu kan tadi disebutkan sudah langsung lengkap ya, lengkap menunya itu sudah langsung lengkap. Nah, pertanyaan saya, kalau yang dulu itu untuk asin, itu boleh menggunakan yang alami seperti keju atau butter, tidak pakai garam. Untuk yang manis, itu menggunakan kurma. Nah, boleh nggak kira-kira kalau menggunakan kurma? Karena kalau madu, katanya kan nggak boleh ya, masih umur 1 tahun ke bawah. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, silakan Kak Ai. Aku jawab ya. Jadi memang kalau yang namanya pemanis alami ya salah satunya adalah kurma, tapi kurma itu kan lumayan kuat ya Mams rasanya gitu kan, dan nggak semua masakan itu nyambung rasanya sama kurma gitu. Juga kurma itu dari satu jenis kurma dan ke jenis lainnya itu bisa jadi rasanya itu cita rasanya berbeda-beda. Nah, kalau yang dari pengalaman aku sebenarnya rasa manis itu nggak cuma dari kurma aja. Kalau kurma itu kan manis yang sangat kuat gitu ya. Tadi kita udah mencoba sebenarnya ada 2 sumber rasa manis, yaitu labu dan juga wortel. Itu 2 itu bisa memberi manis alami, dan juga pir, tadi ada juga pir. Jadi itu memberikan rasa manis yang alami yang masih bisa nyambung sama masakan sehari-hari gitu sih. Mungkin kalau kurma itu mungkin lebih ke misalnya kita mau bikin dessert gitu ya, kayak mungkin kita mau bikin puding roti gitu, atau kita mau bikin ya semacam kayak dessert gitu ya, apa namanya, barongko kayak gitu-gitu. Oh ya, pisang juga bisa tuh jadi pemanis alami. Jadi sebenarnya banyak banget opsi untuk pemanis yang alami. Dan oh ya, satu lagi, kalau untuk garam, kalau sebenarnya makanan dari laut ya, kayak udang gitu, itu tuh juga udah ada rasa kayak asin alaminya, Moms, gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku masak itu adalah salah satu cara kita, teknik artnya ya, seninya itu adalah memprotek gimana caranya supaya nutrisinya masih terjaga, dan juga kalau nutrisinya masih terjaga, pasti rasa tasty alaminya itu juga masih terbawa. Manis asin alaminya itu juga masih terbawa. Gitu, Mams, menurut pengalaman aku. Berarti tadi dicampur pir, itu berarti sama buah ya? Dijadikan satu gitu ya makanannya, buah sama makanan? Itu lebih untuk ini sih, lebih untuk apa ya, biar nggak amis si atinya. Kalau misalkan kita bikin liver patenya dari hati sapi, itu sebenarnya nggak perlu. Karena hati sapi tidak seamis hati ayam. Gitu. Oke, baik. Terjawab ya Mam Nurul ya. Terima kasih Mam Nurul. Selanjutnya ini Mam Amalia dari Lampung. Silahkan untuk di-unmute mic-nya. Halo Mam Amalia. Udah Mam? Oke, silakan Mam Amalia. Saya mau nanya, ini Om Kom saya
mungkin tadi udah dibahas, mohon maaf karena tadi sempat ke-skip sebentar. Saya mau nanya ini penggunaan slow cooker. Slow cooker itu kan kalau nggak salah ada durasinya 1 jam, 2 jam gitu. Sebenarnya direkomendasiin nggak sebagai pengalaman Mam Ai ini menggunakan slow cooker atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, ada tips nggak sih Mam? Kan saya katanya lebih baik disaring nih. Kalau pengalaman saya anak pertama itu kalau misalnya nyari kayak sejenis salmon itu tuh nggak semuanya tuh tersaring dengan baik gitu. Apakah boleh setengah blender? Kalau soalnya kan agak pegel juga ya kalau ngeblend, kalau ngegerus ya. Mungkin Mam di sana pasti ngerasain. Apakah boleh misalnya beberapa bahan yang di blender, terus sisanya ada yang disaring gitu. Itu aja sih mau nanya itu. Slow cooker sama tips untuk nyaringnya biar nggak buat pegel gitu. Kasih. Aku jawab ya. Gini, fungsi ya, kita balik lagi ke fungsinya. Kenapa sih kita pakai slow cooker gitu ya? Fungsinya adalah dia itu untuk memasak makanan yang membutuhkan jangka waktu lama. Contohnya kita membuat kaldu. Contohnya kita mau ngeempukin daging gitu misalkan ya. Dan kita juga punya pekerjaan lainnya yang tidak bisa ditinggal gitu. Tapi akan menjadi tidak bijak ketika kita menggunakan slow cooker misalkan untuk masak sayur, karena yang namanya sayur mayur kan nggak untuk memang dimasak dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, kalau untuk penggunaan, kalau kita mau bikin kaldu seperti yang tadi aku share, memang menurut aku oke sih kalau ada slow cooker. Tapi kalau misalkan moms juga, aku lagi nggak ada nih, aku nggak punya lagi slow cooker, gimana ya Mbak? Masa harus beli dulu? Enggak, kita tetap bisa pakai alat masak yang ada, tapi dengan suhu yang rendah, gitu sih. Itu kan intinya adalah gadget masak itu adalah untuk mempermudah apa yang pekerjaan kita yang mungkin tidak bisa kita lakukan manual, gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, oke, kayak sebenarnya boleh nggak sih setengah blender kalau misalkan kayak menunya tuh bahannya tuh kayak lumayan susah gitu ya, dan mungkin kita juga kayak buru-buru kayak nggak ada waktu tambahan. Nah, kembali lagi nih ke tujuannya gitu kan, kenapa sih kita lebih milih saring gitu daripada blender? Karena kan ditakutkan bahwa kalau kita kebiasaan memblender dan blendernya tuh nggak pakai kira-kira, itu kita akan terlalu halus yang menyebabkan mungkin tujuan dari MPASI ini, salah satu tujuannya itu tidak terpenuhi gitu. Mungkin banyak cara sih menurutku menuju Roma. Kalau misalkan mungkin boleh nggak sih setengah blender? Kalau aku ya, kalau emang itu memudahkan dan kita masih bisa kontrol, go for it. Daripada kita ngelumat terus misalkan kita nggak punya banyak waktu, terus misalkan pas adeknya udah keburu lapar, anaknya keburu cranky gitu kan. Asal kita bisa bertanggung jawab sama pilihan kita tadi. Kalau misalkan kita nge-blender, udah tahu kan, oh nggak bisa nih kita lumat-lumat gitu ya. Jadi kita lakukannya juga dengan berkesadaran. Itu kalau dari aku ya, gitu. Oke, baik, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua di malam hari ini. Yeay, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Kak Ai. Tentunya dari awal tadi kita nonton Kak Ai untuk masak, dan juga tentunya saya juga mencatat di sini. Dan tentunya Mam semua juga sambil dijawab pertanyaan-pertanyaannya oleh Kak Ai sambil tadi demo masak. Dan tentunya pada malam hari ini mungkin Kak Ai ada closing statement yang diberikan untuk Mam semua supaya lebih semangat lagi untuk memasak masakan MPASI yang tentunya sehat dan bergizi buah hati kita. Silahkan Kak Ai. Oke, ini kalau dari aku adalah gini, kalau tugas seorang ibu ya kalau masalah perdapuran gitu ya, aku setuju kalau kita tuh adalah apakah kita tuh ibu rumah tangga atau kita ibu bekerja, kita adalah ratunya di dapur. Dalam artian ratu di dapur adalah kita yang memastikan bagaimana sih
nutrisi yang akan diperoleh untuk satu keluarga kita. Kita tahu bahan-bahan yang kita gunakan, kita tahu nutrisi apa yang akan kita penuhi, baik makronutrien, baik juga mikronutriennya, itu menurut aku pentingnya. Masalah kita mendelegasikannya kepada mungkin ada asisten atau mungkin ada neneknya gitu ya, itu tapi tetap aja kita yang menjadi ratu di dapur kita. Nah, aku tahu sih mungkin buat moms ada yang ngerasa kalau misalkan masak tuh mungkin aduh ribet itu aku tuh emang gak bakat kali masak gitu kan. Tapi kalau kita ada satu tujuan yang kita mau raih gitu ya, satu adalah gimana kita pemenuhan nutrisi buat anak kita yang akan menjadi bekal penting untuk dia di masa mendatang. Dan yang kedua adalah ketika anak kita itu udah kebiasa dengan makanan sehat, kita harapkan sampai ke depannya, walaupun dia nanti mungkin udah tinggal terpisah dari kita dan dia udah hidup mandiri, itu adalah bekal terbaik yang kita bisa kasih ke dia sehingga dia bisa lebih bijak memilih makanannya untuk dia dan untuk keluarganya. Jadi segitu pentingnya, Mams. Kenapa kita mesti mempersiapkan MPASI ini gitu ya. Mungkin kedengarannya kayak, lebay banget, tapi itu adalah sebuah langkah kecil yang kita bisa usahakan untuk masa depan anak-anak kita. Aku percaya seperti itu. Jadi aku berharap semoga Moms di sini yang udah hadir, terima kasih banyak. Semoga bisa terbantu dengan apa yang aku sharing tadi. Yang baiknya silahkan diambil, yang buruknya aku mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangannya. Semoga kita bisa jadi ibu terbaik yang mempersiapkan nutrisi terbaik buat anak-anak kita. Semangat! Semangat, boleh beri tepuk tangan. Dan untuk para mom semuanya, kalau mau follow Instagramnya, mau lihat sharing-sharing resepnya, dari yang biasa disapa teman-teman online di Instagram Kak Kinci ya, bisa langsung di follow di @kelincitertidur. Jadi silakan untuk follow karena di situ juga banyak sharing resep-resepnya. Sekali lagi Priscil mengucapkan terima kasih banyak dan mom semuanya karena sudah bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Sukses dan sehat selalu dan tentunya terus membagikan resep-resep inspiratif untuk kita semua. Terima kasih. Makasih ya Kak ya, kita jumpa lagi di lain. Bye. Terima kasih.